Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi nanti apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Oke. Untuk kelas 7 bab 1 pendidikan agama Islam, ya. Materinya adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Ya, memiliki 99 nama. Tujuannya apa? Kita punya tujuan. Standar kompetensi yang harus dipahami oleh siswa itu yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. Ya. Jadi 10 Asmaul Husna, siswa mampu menyebutkan arti ayat-ayat atau dalil-dalil. Dalil apa saja yang menunjukkan sifat Asmaul Husna yang 10. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua yang harus diampu oleh siswa, yang pertama mampu mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. Ya, ini tujuannya. Ya, tujuan menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. Kita langsung kembali ke materi, ya. Oke. Kembali ke materi. Asmaul Husna, pengertiannya apa sih? Asmaul Husna itu sendiri. Kita simak baik-baik. Di sini ada pengertian, ya. Ada nama-nama Allah, kemudian sikap perilaku, ya, kemudian refleksi, ya. Pengertiannya apa Asmaul Husna? Tuh, kita lihat layar depan. Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang baik. Nama-nama Allah itu banyak sekali, ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 99 nama. Ada suatu keterangan penjelasan, barang siapa yang hafal Asmaul Husna maka jaminannya adalah surga. Kalau bisa Asmaul Husna ini adalah dihafalkan nama-nama Allah yang indah, ya. Barangkali inilah nama-nama Asmaul Husna yang kita akan pelajari 10 saja. 10 yang kita pelajari. Mana dalilnya? Dalil Asmaul Husna ada di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, ya. Surat yang ke-7 ayat yang 180. Ayat ke-180. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahil asma'il husna. Walillahi asma'ul husna. Fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini dalil dan pengertian. Jadi, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang terbaik. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang indah. Dalilnya ada di dalam surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ayatnya 180. Di sini dalil menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Ketika kita berdoa, maka sebutlah dengan nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Karena dengan menyebut nama-nama Allah, memuji nama-nama Allah, Asmaul Husna, ketika kita berdoa, maka doa kita akan terbuka. Jadi kalau doa kita mau diijabah, sebelum kita berdoa, kita bersolawat, kita bermunajat kepada Allah, kemudian sebut Asmaul Husna, ya, sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Kemudian kita berdoa. Nah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kemudian nama-nama Allah yang indah, yang baik, sekarang nama-nama Allah yang indah. 10 nama-nama Asmaul Husna atau yang indah, yang baik: Ar-Rahman, Al-Wahhab, Asy-Syakur, Al-Afu, Al-Haq, Al-Basir, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Qayyum, Al-Hadi. Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahman artinya Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya. Dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah, surat juz yang kedua. Ya. Surat yang kedua, ayat yang 163. Surat yang kedua, ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah dalil Asmaul Husna, sifat Ar-Rahman. Ya, ada di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang 163. Kemudian
لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Untuk nama Allah yang kedua yaitu Al-Wahhab. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi. Mana dalilnya? Dalil bahwa Allah memiliki sifat Al-Wahhab, Allah itu Maha Pemberi, pemberi kepada semua makhluk Allah, baik yang ada di muka bumi ini maupun di udara atau di luar angkasa mungkin, atau bahkan dunia dan akhirat, baik di surga ataupun nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Dalilnya ada di dalam surah Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada Engkau. Berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Innaka antal wahhab. Sifat Allah Asmaul Husna Al-Wahhab yang artinya pemberi, ini artinya bahwa semua makhluk yang nikmat yang Allah berikan itu adalah atas izin dan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sehat, nikmat pendengaran, penglihatan, anggota zahir batin, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya sedang belajar. Ini adalah merupakan bukti bahwa Allah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Ini atas anugerah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya tanpa pilih kasih. Semua hamba-hamba Allah yang di dunia ini, baik yang beriman ataupun tidak beriman, semuanya mendapatkan nikmat Allah. Diberikan rezeki oleh Allah. Ada orang yang tidak sholat, dia rezekinya tetap diberikan. Beriman. Ketika di akhirat, maka tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat. Yang mendapatkan nikmat di akhirat itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Wahhab. Ya. Kemudian Asy-Syakur. Asy-Syakur. Artinya Allah Maha berterima kasih. Allah Maha berterima kasih. Mana dalilnya? Ayatnya yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Syakur. Inna Safa wal Marwata min sya'aihi faman hajjal bait awi tamara fala junaha alaih ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-158. Ini adalah dalil bahwa Allah adalah memiliki sifat Asmaul Husna, nama indah yang indah, Asy-Syakur. Allah Maha berterima kasih. Jadi, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa sih hikmah daripada Asy-Syakur ini? Tentunya kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang mensyukuri
nikmat Allah yang sedikit, maka kita nanti akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Lam yashkurun nas, lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia yang telah memberikan, menolong kepada kita, maka kita tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita ditolong oleh saudara kita atau mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara kita, maka kita ucapkan terima kasih. Ya. Syukran jazilan, syukran kasiran, thank you, terima kasih. Kemudian kita memuji kepada Allah. Karena kalau kita tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada orang yang telah menolong kepada kita, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyakur ini adalah Allah Maha berterima kasih. Dalilnya surat Al-Baqarah, surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah, ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah akan bertambah dan nikmat-nikmat yang belum kita raih akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, kalau kita ingkar kepada Allah, kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Afu. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Kemudian sifat Al-Afu, nama Allah yang selanjutnya, Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Afu. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-31, dijelaskan. Kita baca, In tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya sebesar dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, ketika dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa itu. Seandainya dunia ini, bumi ini penuh dengan dosa-dosa kita, ya, ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat kita. Dosanya akan dihapus seketika. Dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al israr, la kabirata ma'al istighfar. Wa la saghirata ma'al israr. Tidak dikatakan dosa besar manakala dosa itu dilakukan terus-menerus. Ya. Meskipun itu dosa kecil, la kabirata ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa besar manakala disertai dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak dikatakan itu dosa kecil manakala dosa itu terus berulang dikerjakan. Maka dosa yang kecil itu akan menjadi dosa teramat besar, sehingga sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah memohon ampun, membaca istighfar, ya. Membaca istighfar, kemudian kita menyesal,
ya. Kemudian kita tidak mengulangi lagi perbuatan dosa kita. Kemudian kita menggantikan kesalahan-kesalahan kita dengan perbuatan yang positif, yang baik, yang bernilaikan ibadah. Kemudian yang terakhir, apabila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka kita memohon maaf, meminta ridho, ya, meminta ridhonya. Kalau kita pernah hutang, maka kita lunasi hutangnya. Kalau kita pernah meminjam suatu barang kepada teman kita, kembalikan, ya, barang itu. Kalau tidak dikembalikan, kalau tidak dilunasi hutang itu, walaupun kita bertobat kepada Allah, sudah memohon ampun kepada Allah, maka dosa antar sesama belum dimaafkan. Ya, jangan pernah kita menyakiti antar sesama, ya, di antara kita. Karena kalau kita menyakiti saudara kita, teman kita, maka itu adalah dosa antara manusia, ya. Tidak cukup dengan membaca istighfar. Maka dia harus memohon maaf, meminta maaf, ya. Jangan sampai dengan istighfar saja. Kalau sama Allah, cukup dengan istighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi, ya. Itu dosa kepada Allah. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sesama manusia, maka kita minta ridho, minta ikhlas, dan mengembalikan barang yang pernah kita pinjam. Ya, kalau kita punya hutang, lunasi hutangnya. Itu dosa sama manusia. Al-afu, ya. Allah memiliki sifat pemaaf. Ya, tadi sampai al-afu. Ya. Al-afu. Al-afu ini penjelasannya ada di dalam. Oke. Ya, ini sudah. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ya. Oke. Surat An-Nisa dalilnya Al-Afu. Surat yang keempat ayat yang ke-31. Ini Al-Afu. Kemudian Al-Haq. Allah memiliki nama yang indah. Al-Haq. Allah Maha Benar. Allah janji Allah benar. Firman Allah benar. Semua yang dari Allah adalah kebenaran. Ya. Al-Haq. Allah Maha Benar. Mana dalilnya? Dalilnya Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunih huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Amin. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya 62. Ini adalah dalil bahwa Allah adalah memiliki sifat al-haq, bahwa Allah Maha Benar. Ya, artinya demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Itulah yang batil. Itulah yang batil, dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 62. Ini adalah dalil firman Allah mengenai Asmaul Husna, bahwa Allah memiliki sifat maha benar. Bahwa semua firman-firman Allah benar. Berbicara tentang surga, neraka, ya, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang datang dari Allah benar. Firman Allah benar, janji Allah benar. Karena Allah Maha Benar, maka kita dituntut harus memiliki sifat sidik, benar. Kemudian selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir.
Al-Basir, ya. Al-Basir. Al-Basir. Allah memiliki sifat Al-Basir, artinya bahwa Allah memiliki nama yang indah, yaitu Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Semua ada dalam pemantauan Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua dilihat Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Tidak ada yang disembunyikan. Allah Maha Melihat. Ada di dalam dalil, mana dalilnya? Dalilnya ayat Al-Qur'annya, dalil naklinya surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan laksanakanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha Melihat apa yang kita kerjakan. Neng ini lagi live, Neng. Materi kelas. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Makanya kita dimanapun kondisi kita, berada dimanapun, saat apapun, kita selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Basir. Allah Maha Melihat. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayat yang ke-110. Kemudian Al-Alim. Al-Alim, Allah memiliki sifat Al-Alim. Nama yang indah Al-Alim. Artinya Allah Maha Mengetahui. Semua atas dasar pengetahuan Allah. Ketika seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan, maka ilmu itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ilmu pengetahuan Allah. Jadi Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz, Allah memiliki nama indah. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Aziz yang Maha Perkasa. Di dalam surat Al-Ankabut dijelaskan, surat yang ke-29 ayat yang ke-42. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunih min syai'in wa huwal azizul hakim. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa. Semua selain Allah lemah. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Al-Qayyum. Allah memiliki nama yang indah yaitu Al-Qayyum, yang berarti Allah Maha Pemberi. Allah Maha Berdiri. Berdiri sendiri.
Allah berdiri sendiri. Kalau yang lain, kalau selain Allah, selain makhluk Allah, selain Allah, butuh Allah, butuh orang lain. Yang kaya butuh yang miskin. Yang miskin butuh yang kaya. Yang bodoh butuh yang pintar. Sakit butuh dokter. Dokter butuh pasien. Pedagang butuh pembeli. Pembeli butuh pedagang. Saling terkait, saling membutuhkan. Berbeda dengan Allah. Allah Al-Qayyum. Allah Maha Berdiri. Allah tidak lemah. Selain Allah lemah. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha hidup. Yang terus menerus mengurus makhluknya. Tidak lain kecuali adalah Allah Rabbul Izzah. Kemudian Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Hadi. Al-Hadi yang berarti Allah Maha memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Alhamdulillah kita bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang memeluk agama Islam. Ini adalah petunjuk dari Allah yang belum dikaruniakan kepada orang-orang selain kita. Mana dalilnya? Sifat Asmaul Husna Al-Hadi, nama Allah Al-Hadi, Allah Maha memberi petunjuk, ada di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-56. Jadi petunjuk yang memberikan hidayah ini adalah Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Ada nabi yang memang ayahnya tidak memberikan petunjuk. Ya. Ayah Nabi Ibrahim. Ayahnya menciptakan Lata Uzza, ya, berhala. Nabi Nuh, anak putranya tidak beriman. Nabi Muhammad, termasuk Nabi kita Muhammad, pamannya sendiri. Abu Talib yang sangat mencintai Nabi Muhammad, yang dekat dengan Nabi, dia tidak beriman kepada Nabi. Al-Hadi, Allah Maha memberi petunjuk. Ya. Allah Maha memberi petunjuk. Kemudian nama-nama Allah Asmaul Husna Ar-Rahman, Al-Wahhab, Asy-Syakur, Al-Afu, Al-Haq, Al-Basir, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Qayyum, Al-Hadi. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Asy-Syakur, Allah Maha Berterima Kasih. Al-Afu, Allah Maha Memberi Maaf. Al-Haq, Allah Maha Benar. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri. Al-Hadi, Allah memberi petunjuk. Kapan? Mau berhenti minum susunya kapan? Sekarang kita Tanya dulu kapan evaluasi. berhentinya, coba. Evaluasi, ya. Evaluasi soal-soal yang dikerjakan oleh siswa, ya, tentang Asmaul Husna. Soal yang pertama. Malam gak minum susu. Soal yang pertama, Janji. Allah memberi petunjuk Minum susu ya. kepada siapapun yang dikehendaki. Di malam gak
nggak boleh minum. Allah Maha memberi petunjuk Benar ya? merupakan makna dari Al-Aziz, Al-Wahhab, option yang kedua. Yang C, Al-Hadi, Al-Qayyum. Ya. Soal yang pertama, Allah Maha memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Allah Maha memberi petunjuk merupakan makna dari Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Hadi, Al-Qayyum. Soal yang kedua. Al-Wahhab. Nama Al-Wahhab mempunyai arti bahwa Allah Maha memberi petunjuk, Maha memberi kekuasaan, Maha pemberi keputusan, Maha pemberi karunia. Soal yang ketiga. Allah bernama Al-Aziz. Artinya Maha benar, Maha perkasa Allah, Maha pemberi karunia Allah, Maha pemberi keputusan, Maha pemberi petunjuk. Soal yang ketiga. Yang keempat. Jika kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya berzikir dan berdoa dengan Ya Hayyun, Ya Hadi, Ya Qayyum, Ya Fattah. Berikut adalah manfaat dari memahami Asmaul Husna. Manfaat. Soal yang kelima. Berikut ini adalah manfaat dari memahami Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Kecuali ya. A. Mendatangkan rizki yang berlimpah. Mengenal kelemahan manusia melalui kebesaran Allah. Menentramkan hati karena menjadikan Allah sebagai penolong. Mengenal Allah dengan lebih baik melalui Asmaul Husna. Demikian soal-soal evaluasi latihan yang harus dikerjakan oleh siswa kelas 7 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Referensi agama Islam 1. Demikian materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto apa? Bagus.